untuk bekerja, untuk kegiatan sehari-hari. Nah, acute phase response ini dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama adalah pada 12 sampai 24 jam pertama. Ini disebut sebagai ebb phase. Ini adalah ditandai dengan penggunaan oksigen yang menurun dan suhu tubuh yang perlahan-lahan menurun. Nah, penggunaan oksigen yang turun ini salah satu upaya tubuh untuk menghemat energi karena ada upaya lain atau kegiatan-kegiatan lain di dalam tubuh yang membutuhkan energi pada saat mulai menyesuaikan diri dengan kondisi sakit ini. Nah, ditandai dengan pemecahan simpanan nutrisi di dalam tubuh bisa melalui proses lipolisis dan juga gluconeogenesis. Lipolisis sendiri ini adalah memecah cadangan lemak, sementara gluconeogenesis ini adalah menggunakan zat-zat selain glukosa untuk membentuk glukosa. Nah, karena upaya yang utama adalah untuk membuat glukosa dengan melalui gluconeogenesis, maka sintesis protein di sini mulai menurun. Nah, selain itu juga protein ini karena dibutuhkan sebagai bahan dasar untuk gluconeogenesis, maka juga mulai terjadi pemecahan otot. Sehingga terjadi, jika terjadi terus-menerus, akan terjadi yang disebut sebagai muscle wasting. Nah, ini secara bagan, mungkin dengan ini jauh lebih mudah ya memahaminya. Jadi, stimulus utama itu adalah antara lain infeksi, lalu injury. Nah, injury di sini artinya tidak hanya sekedar luka, tidak selalu dalam bentuk luka, tetapi dalam keadaan infeksi sendiri, misalnya kuman, kemudian bakteri, atau juga infeksi virus misalnya, dia juga bisa mengakibatkan injury di dalam tubuh. Misalnya dengan membunuh sel, kemudian juga merusak jaringan. Nah, ini injury di sini artinya luas ya. Kemudian neoplasia atau cancer, ini juga bisa mengakibatkan injury. Lalu inflamasi atau peradangan. Nah, hal-hal ini adalah stimulus atau pemicu terjadinya adanya acute phase response ini. Jadi pada acute phase response ini akan terjadi deplesi dari simpanan atau cadangan zat gizi. Kenapa? Karena adanya peningkatan kebutuhan kalori atau energi seperti yang saya katakan tadi. Jadi tubuh itu pada awal terjadinya penyakit atau awal perjalanan penyakit sudah membutuhkan energi yang lebih tinggi. Kemudian juga adanya peningkatan hormon katabolik seperti tadi saya sampaikan di ebb phase ini mulai terjadi adanya penurunan oksigen, juga penurunan suhu tubuh, serta mulai adanya katabolisme yang lebih tinggi. Nah, katabolisme ini dimediasi oleh hormon-hormon katabolik. Nanti kita akan melihat apa saja hormon-hormon katabolik yang bekerja pada acute phase response ini. Kemudian juga decrease anabolic capacity, artinya kapasitas untuk membentuk atau anabolisme itu sudah mulai menurun. Kemudian resting energy expenditure ini mulai meningkat. Nah, biasanya kenapa meningkat? Karena biasanya pada acute phase response ini pasien merasakan beberapa gejala yang meningkatkan kebutuhan energi, antara lain demam. Jadi setiap sekitar 10 derajat, setiap 1 derajat Celcius naiknya suhu itu akan meningkatkan juga kebutuhan energi. Kemudian terjadi takikardi dan juga takipnu atau takikardi ini denyut jantung yang meningkat. Kemudian takipnu ini
jumlah nafas yang meningkat per menitnya. Nah, keadaan-keadaan ini tentu membutuhkan energi lebih besar. Oke, sebentar. Oke, kemudian decrease nutrition consumption. Jadi mungkin kita semua pernah sakit ya. Jadi kita tahu ketika awal-awal sakit itu benar-benar rasanya sangat tidak nyaman, sangat tidak enak, sehingga ada penurunan nafsu makan. Kemudian juga adanya upaya makan yang tidak seperti biasanya. Artinya ada rasa mulut terasa pahit, kemudian sulit menelan atau nyeri menelan. Nah, hal-hal ini kemudian mengakibatkan kita atau pasien itu menjadi enggan untuk makan, sehingga ini akan mempengaruhi konsumsi makanan. Nah, ini adalah hormon-hormon katabolik yang dilepaskan oleh tubuh ketika terjadi respons terhadap stres. Di sini stres artinya stres metabolik ya, artinya ketika ada radang, kemudian juga kita merasa mulai sakit, terjadi infeksi atau ada tumbuh cancer atau neoplasma, maka ada hormon-hormon katabolik yang bekerja lebih kuat atau lebih dominan dalam tubuh kita. Antara lain katekolamin, glukagon, kortisol, aldosteron, dan ADH atau antidiuretik hormon. Utamanya kerja mereka secara umum adalah meningkatkan laju metabolisme. Artinya breakdown atau pemecahan simpanan ini dimediasi oleh hormon-hormon katabolik. Nah, pemecahan simpanan ini sebenarnya utamanya ditujukan pada pemenuhan kebutuhan energi yang meningkat ketika seseorang sakit atau seseorang mulai mengalami sakit. Hormon-hormon ini juga memediasi adanya pemecahan protein, terutama dalam yang tersimpan dalam otot, sehingga jika berlangsung cukup lama, maka terjadi yang disebut sebagai muscle wasting atau kehilangan massa otot. Nah, selain muscle wasting atau selain katabolisme simpanan-simpanan makronutrien seperti simpanan glukosa, simpanan protein, dan juga simpanan lemak, ternyata ada perubahan juga pada mikronutrien. Nah, perubahan ini antara lain adalah pada saat inflamasi atau pada saat terjadi peradangan, maka tembaga dan besi pada darah, konsentrasi tembaga dan besi dalam darah ini meningkat. Kenapa begitu? Karena dua mikronutrien ini berperan penting dalam perbaikan jaringan, dan juga jika inflamasi ini terjadi akibat infeksi, maka tubuh itu mencegah penggunaan tembaga dan besi ini oleh bakteri. Karena mereka juga senang mikronutrien ini, sehingga harapannya adalah dengan tubuh ini melepaskan tembaga dan besi ke dalam darah, maka bakteri ini tidak sempat untuk menggunakan dan juga tidak sempat untuk berkembang lebih banyak. Kemudian pada kerusakan ginjal akut, ini beberapa elektrolit ya seperti natrium, kalium, dan magnesium ini juga banyak dilepaskan di dalam darah. Karena di sini
pada kerusakan ginjal akut ini terjadi hipoperfusi pada ginjal, artinya darah yang mengalir untuk memberikan makanan pada ginjal ini akan menurun. Nah, karena penurunan hipoperfusi ini maka laju filtrasi glomerular juga akan menurun. Sehingga di sini elektrolit seperti natrium, kalium, dan magnesium ini justru tetap berkeliaran di dalam darah, ya, tetap berkonsentrasi di dalam darah karena sulit dibersihkan akibat menurunnya kerja ginjal. Kemudian pada dehidrasi, nah kita tahu ketika tubuh kita dehidrasi maka darah mengental. Otomatis ketika darah mengental maka konsentrasi zat gizi di dalam darah itu seolah-olah jadi lebih banyak, lebih tinggi. Karena sifatnya persentase, ya, konsentrasi itu persentase di dalam mililiter darah. Dan ketika darah itu mengental, maka seolah-olah konsentrasi zat gizi di dalam tubuh, di dalam darah ini lebih tinggi. Nah, diuretik, pada penggunaan diuretik di sini khususnya diuretik yang bukan hemat kalium, ya. Kalau diuretik hemat kalium ini kalium darah ini tetap bisa dipertahankan, tetapi ketika diuretik yang digunakan adalah jenis furosemid, kemudian juga tiazid, ini bisa menurunkan kadar kalium di dalam darah. Nah, karena kalium ini sendiri punya range yang sangat sempit, jadi terlalu banyak juga berbahaya, terlalu sedikit juga berbahaya, padahal jumlah yang dibutuhkan tubuh ini rentangnya pendek, ya, rentangnya sempit, maka sangat harus berhati-hati. Karena ketika kita hiperkalemi atau hipokalemi ini sama-sama mengancam jiwa. Kemudian pada stres oksidatif, ini penggunaan antioksidan alami di dalam tubuh juga lebih tinggi. Keadaan stres oksidatif ini biasanya kita jumpai pada pasien-pasien dengan neoplasma atau dengan kanker. Nah, secara umum ketika seseorang ini dalam awal-awal masa sakit atau di awal perjalanan penyakit, beberapa suplemen ini sangat penting untuk diberikan, terutama untuk mencegah stres oksidatif. Antara lain adalah vitamin C, vitamin E, selenium, dan zinc. Mungkin adik-adik sering tahu ya bahwa beberapa vitamin ini adalah dan juga mikronutrien ini sebenarnya dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sangat kecil. Tetapi pada keadaan oxidative stress, kemudian juga stres metabolik, dan juga acute phase pada perjalanan penyakit, maka suplementasi zat-zat ini cukup bermanfaat untuk membantu tubuh ini untuk melawan penyakit. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang acute phase response, maka kita akan mulai masuk satu persatu pada keadaan-keadaan stres metabolik. Yang pertama adalah pada luka bakar. Nah, pada keadaan luka bakar ini terjadi hipermetabolisme, tetapi besarnya hipermetabolisme ini bergantung pada derajat luka bakar. Jadi kalau semakin luas derajat luka bakarnya, maka hipermetabolisme yang terjadi juga semakin besar. Nah, stres metabolik ini akan berakibat terjadinya katabolisme, khususnya pada otot dan tulang, karena tubuh akan mulai memecah protein dan juga kalsium dari tubuh untuk sebagai respon dari kehilangan kulit. Kemudian adanya resistensi insulin dan juga terjadinya gluconeogenesis. Nah, pada luka bakar derajat sedang atau derajat luas, ini karena hilangnya barrier kulit di dalam permukaan tubuh, maka seseorang atau pasien ini akan sangat mudah untuk kehilangan air melalui penguapan
dan juga kehilangan suhu tubuh. Artinya kita sangat penting untuk mengawasi derajat dehidrasi, kemudian juga suhu tubuh pasien pada pasien luka bakar ini, karena dia kehilangan kulit dalam jumlah yang cukup besar atau dalam persentase yang cukup besar. Sementara barrier kulit ini sangat penting dalam mencegah penguapan air dan juga menjaga suhu tubuh. Nah, tujuan terapi nutrisi pada luka bakar ini utamanya adalah untuk meminimalkan kehilangan jaringan, meminimalkan berat badan, serta mencegah balance nitrogen negatif. Nah, kenapa demikian? Karena seperti tadi saya sampaikan bahwa stres metabolik dalam luka bakar ini utamanya akan memecah otot dan tulang. Jadi di sini otot ini kan utamanya isinya protein ya, sementara pemecahan protein ini hasil akhirnya dalam bentuk nitrogen atau residunya dalam bentuk nitrogen, sehingga ketika nitrogen ini banyak yang hilang dibandingkan yang dibentuk, maka tubuh akan kehilangan terlalu banyak nutrisi. Nah, pada luka bakar, beberapa suplementasi yang terbukti mampu memperbaiki kondisi pasien antara lain adalah arginin, glutamin, vitamin A, vitamin C, dan juga zinc. Di sini vitamin A, C, dan zinc ini memperbaiki proses pemulihan. Artinya tubuh ini bisa membentuk atau memperbaiki kulit yang hilang ini dengan lebih baik dengan vitamin A, vitamin C, dan juga zinc. Sementara arginin dan glutamin seperti kita ketahui adalah zat-zat yang membentuk protein, jadi dia sangat penting diberikan untuk mencegah kehilangan protein atau mencegah balance sitogen negatif. Nah, selain stres metabolik, stres yang lain yang bisa dialami di dalam ketika awal terjadinya penyakit adalah stres respiratorik. Nah, kondisi stres respiratorik ini umumnya ditandai dengan penurunan penggunaan oksigen serta adanya penumpukan karbon dioksida. Nah, seperti tadi ketika awal fase biasanya penggunaan oksigen memang menurun, tetapi di sini pembentukan karbon dioksida itu justru meningkat atau justru menumpuk karena terjadinya katabolisme di dalam tubuh. Nah, upaya bernafas pada stres respiratori karena penggunaan oksigen yang menurun ini akan mengkonsumsi energi cukup besar. Jika dilihat lagi di slide yang di awal tadi pada gambar acute phase response tadi ada takipnu ya. Jadi peningkatan tarikan nafas. Di sini upaya atau keadaan takipnu sendiri ini sudah mengkonsumsi energi lebih besar sehingga mengakibatkan hipermetabolisme. Nah, selain itu karena rasanya sesek ya, karena ada takipnu bernafas cepat, gitu, maka akan berpengaruh pada satu selera makan. Jelas ketika kita sulit bernafas, harus bernafas dalam jumlah yang banyak dalam 1 menit ini, tentu saja akan mengakibatkan kita tidak berselera untuk makan. Kemudian juga kemampuan mengunyah atau untuk kemampuan makan ini juga sudah tidak seperti ketika sehat, dan juga kemampuan untuk menyediakan makanan ini juga sudah menurun. Artinya dalam keadaan respiratory stress ini biasanya kita hanya ingin istirahat, tidak ingin mengerjakan sesuatu, tidak bertenaga, sehingga untuk upaya menyediakan makan, mengambil makanan ini juga menurun. Sehingga penting pada orang-orang dengan respiratory stress ini untuk didampingi karena dia tidak bisa mempersiapkan makanannya sendiri. Nah, tujuan terapi nutrisi di sini adalah mencegah atau memperbaiki malnutrisi jika sudah terjadi dan juga mencegah muscle wasting atau kehilangan otot. Nah, kalau tadi kita bicara tentang
stres metabolik dan juga stres respiratori, maka kita akan bicara tentang penyakit saluran cerna. Nah, kalau di dalam bidang gizi, penyakit saluran cerna ini sangat berpengaruh terhadap simpanan zat gizi di dalam tubuh maupun terhadap metabolisme secara umum. Nah, kita mulai dari saluran cerna bagian atas. Penyakit-penyakit saluran cerna bagian atas ini biasanya terkait dengan mulut, gigi keliki, dan usofagus. Nah, kalau mulut mungkin lebih kepada asupan ya, mulut, gigi keliki, dan usofagus ini katabolismenya lebih pada asupan, cara makan, kemudian juga kesulitan untuk menelan. Nah, biasanya pada pasien dengan penyakit saluran cerna bagian atas, sebenarnya untuk katabolismenya hampir sama dengan penyakit-penyakit yang lain. Tetapi yang membuat lebih berat adalah karena adanya kesulitan untuk mengasup makanan. Entah itu nyeri, kemudian juga tidak mampu mengunyah dengan sempurna, kemudian juga kesulitan untuk menelan, rasa nyeri ketika menelan. Ini akan mencegah seseorang untuk mengkonsumsi makanan yang cukup. Nah, sehingga perlu sekali disesuaikan bagaimana konsistensi makanan, kemudian juga tekstur makanan. Ini penting untuk disesuaikan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar asupan ini tetap seimbang dengan kebutuhan. Sehingga apa yang dibutuhkan tubuh ini bisa diberikan melalui asupan. Jika asupan ini sudah cukup dan absorpsinya bagus, maka tubuh tidak akan terlalu banyak memecah simpanan makanan di dalam tubuh. Kemudian berikutnya penyakit saluran cerna adalah dispepsia. Dispepsia di sini sering sekali sebenarnya dialami secara umum, baik itu yang tipikal maupun atipikal. Biasanya di sini terkait dengan intoleransi terhadap makanan tertentu. Artinya dispepsia ini kalau orang bilang secara umum ya, orang umum biasanya bilang seperti salah makan. Nah, tapi dispepsia ini sangat mungkin tidak terlalu sakit, bukan penyakit yang terlalu serius, tetapi saya menyebutnya sebagai sesuatu yang mengganggu. Dispepsia ini adalah sesuatu yang mengganggu sehingga mengakibatkan pasien ini enggan makan atau juga tidak berminat untuk makan. Kemudian dia juga biasanya menjauhi makanan-makanan tertentu. Entah karena memang dia secara organik atau memang tubuhnya tidak mampu mentoleransi makanan tertentu, atau secara psikologis dia merasa bahwa makanan tersebut itu mengakibatkan ketidaknyamanan di perut. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan katabolisme ini lebih tinggi rate-nya dibandingkan asupan yang bisa masuk. Kemudian juga mual muntah. Mual muntah ini bisa banyak sekali penyebabnya. Nah, mual muntah ini utamanya bisa disiasati dengan makan porsi kecil, tapi sering ya. Jadi porsi kecil tetapi sering sehingga tetap jumlahnya tetap sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bisa juga dengan disiasati dengan minum air di antara suapan. Jadi sekali dua kali nyuap, kemudian minum air sedikit, lalu menyuap makanan lagi. Nah, karena dengan minum air ini konsentrasi makanan di dalam lambung ini akan lebih rendah, kemudian juga tidak terdistensi, tidak terlalu banyak udara di dalam lambung. Kemudian juga menghindari makanan-makanan yang berbumbu tajam, berbau tajam. Sehingga makanan-makanan dengan banyak merica,
kemudian makanan yang pedas, panas, lalu juga makanan dengan rempah-rempah yang dominan, itu sebaiknya dihindari dulu ketika masih merasakan mual atau muntah. Lalu penyakit yang lain yang juga sering dialami adalah gastritis dan ulkus peptik. Nah, gastritis dan ulkus peptik ini bisa disebabkan akibat infeksi, jadi kuman Helicobacter pylori, kemudian juga bisa disebabkan oleh obat-obatan, terutama golongan NSAID, sehingga jika kita bertemu dengan pasien dengan keluhan gastritis, dengan diagnosis gastritis, ulkus peptik ini, kita perlu menanyakan juga kebiasaannya minum obat pereda nyeri. Karena biasanya NSAID ini dijual bebas ya, sehingga mudah bagi orang atau bagi masyarakat untuk mendapatkannya. Nah, salah satu efek sampingnya adalah terjadinya gastritis atau jika sudah lebih parah menjadi ulkus peptik. Kemudian selain itu juga diet yang tidak sesuai, artinya begini, mungkin punya kesukaan makan makanan yang berbumbu, makanan panas, kemudian juga makanan yang tajam ya rasanya, sehingga ketika tidak makan makanan yang agak hambar ini mengurangi nafsu makan. Nah, ketika memaksakan untuk memakan makanan dengan bumbu-bumbu tajam ini, maka bisa memperparah keadaan atau kondisi gastritis yang dialami. Nah, ketika kita bicara tentang lambung, selain disorder-disorder tadi, kita juga bisa perlu juga berbicara tentang pasca operasi lambung. Nah, pasca operasi lambung ini bisa sebabnya macam-macam ya, bisa karena terapi untuk obesitas, kemudian juga bisa juga karena cancer atau karena keganasan atau sebab-sebab operasi yang lain. Nah, pada kondisi pasca operasi lambung memang sangat tidak nyaman dalam hal makan karena kita baru bisa memberikan makanan ketika pasien luka operasinya sudah membaik atau sudah menutup. Jadi ketika masih luka operasinya masih baru, memang sangat sulit untuk diberikan makanan. Awalnya dimulai dengan beberapa suapan air ya, lalu kita evaluasi bagaimana responnya, apakah kemudian rasa nyeri atau kemudian terjadi banyak gas yang terperangkap dan lain sebagainya. Kemudian bisa mulai dengan es batu. Lalu kalau es batu mungkin terasa terlalu dingin, bisa mulai mengkonsumsi kaldu atau broth. Jadi seperti sup tapi hanya dikonsumsi kaldunya saja atau kuahnya saja. Hal-hal yang mungkin terjadi pasca operasi lambung ini antara lain yang perlu kita waspadai adalah malabsorpsi lemak. Karena ketika setelah operasi lambung ini, transit time ke dalam lambung ini jadi semakin pendek, sehingga emulsi lemak dengan empedu, cairan empedu ini akan semakin pendek, tidak seperti biasanya, sehingga ada beberapa lemak yang mungkin tidak terabsorpsi. Nah, karena lemak ini tidak diabsorpsi, maka bisa juga terjadi kurangnya energi. Ketika energi ini kurang, maka tubuh juga masih bisa memecah simpanan energi. Kemudian penyakit-penyakit tulang juga bisa terjadi akibat malabsorpsi kalsium dan vitamin D, serta gangguan penyerapan besi dan vitamin B12. Nah, gangguan penyerapan besi dan vitamin B12 ini utamanya akibat berkurangnya faktor intrinsik yang bisa dihasilkan oleh lambung, yang pastinya akan berubah ya, akan terganggu setelah operasi lambung. Nah, ini yang perlu diwaspadai atau perlu diperhatikan pada pasien pasca operasi lambung.
Nah, kalau tadi kita bicara tentang gangguan saluran cerna bagian atas, maka kita akan mulai berbicara tentang gangguan saluran cerna bagian bawah. Pada gangguan saluran cerna bagian bawah ini, depresi nutrisi dari dalam tubuh ini utamanya memang akibat malabsorpsi. Jadi, karena ada makanan yang masuk, sudah ada makanan yang masuk, tetapi sulit untuk diabsorpsi tubuh, maka zat gizinya tidak bisa digunakan oleh tubuh. Nah, karena kesulitan absorpsi inilah, maka tubuh jadi berpikir bahwa wah masih kurang nih ya zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Padahal proses katabolisme terus terjadi, kebutuhan gizinya sebenarnya juga semakin tinggi, tetapi malah justru tidak bisa diabsorpsi. Justru terjadi lebih besar lagi. Nah, pada gangguan saluran cerna bagian bawah ada beberapa hal yang utama atau yang sering terjadi, antara lain diare. Nah, diare ini bisa akibat intoleransi, jadi tubuh tidak bisa mencerna suatu zat makanan tertentu, malabsorpsi seperti yang tadi saya sampaikan, dan tujuan utama dan juga malabsorpsi lemak yang sering kali terjadi. Jadi tujuan terapi nutrisi yang paling awal ini adalah rehidrasi untuk menjaga keseimbangan elektrolit, karena ketika ada gangguan saluran cerna bagian bawah, terutama dalam bentuk diare, maka keseimbangan elektrolit ini penting untuk dikejar. Nah, untuk terapi diet utamanya mengikuti prinsip rendah serat, rendah lemak, dan juga rendah laktosa. Kenapa rendah lemak? Karena banyak sering sekali terjadi malabsorpsi lemak, dan ketika terjadi malabsorpsi lemak, kita bisa melihat ada banyak kehilangan dari dalam tubuh. Ya, jadi di sini memang dibuat rendah lemak, memang agar yang sedikit ini bisa diabsorpsi dengan baik. Nah, apa saja konsekuensi dari malabsorpsi lemak ini? Antara lain adalah kehilangan energi. Jelas sekali, karena lemak ini salah satu penyumbang energi ya. Jadi makronutrien penyumbang energi, sehingga pada akhirnya nanti ketika lemak ini tidak bisa diabsorpsi, kehilangan energi, maka tubuh akan memecah simpanan energi melalui lipolisis dan juga membentuk gluconeogenesis. Jadi membentuk glukosa dari bahan-bahan lain. Kemudian juga dari lemak ini mengandung banyak asam lemak yang esensial yang tidak bisa dibentuk dari tubuh, maka terjadi kekurangan defisiensi atau kekurangan asam lemak yang esensial. Kemudian juga karena lemak ini tidak bisa diabsorpsi, maka vitamin larut lemak juga sulit untuk diabsorpsi. Dari sini salah satunya dari vitamin D ini adalah meningkatnya kehilangan massa tulang. Jadi lebih banyak dipecah massa tulang. Kemudian juga kehilangan mineral, maka di sini bisa meningkatkan terjadinya risiko batu oksalat pada ginjal, dan juga seperti tadi disebutkan adanya pemecahan tulang akibat tidak bisa diserapnya vitamin larut lemak dan juga mineral yang penting dalam pembentukan massa tulang. Kemudian penyakit lain yang sering dialami juga dalam saluran cerna bagian bawah ini adalah inflammatory bowel disease, yaitu Crohn disease dan ulcerative colitis. Saya terus terang tidak bisa menjelaskan masing-masing penyakit ini karena waktunya yang sangat terbatas. Jadi nanti bisa dibaca sendiri. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada saya, silahkan bisa melalui ketua kelas, bisa ditanyakan melalui WA atau melalui email. Crohn disease di sini selain pasien ini sering mengalami abdominal discomfort atau rasa tidak nyaman di dalam perut,
pasien ini jadi enggan untuk makan karena rasa yang tidak nyaman di dalam perut. Selain itu juga karena Crohn disease ini pengaruhi usus, maka akan terjadi malabsorpsi. Antara lain malabsorpsi mikronutrien, kemudian juga folat, magnesium, dan juga beberapa vitamin. Dengan adanya malabsorpsi ini, kemudian tubuh biasanya akan memecah juga simpanan yang ada di dalam tubuh, sehingga banyak simpanan ini yang kemudian mengalami proses katabolisme untuk digunakan oleh tubuh. Lalu pada ulcerative colitis, di sini ditandai dengan adanya ulcer atau luka-luka di usus besar, maka akan sering terjadi adanya diare dan juga perdarahan. Karena kita ketahui di kolon atau di usus besar ini terjadi penyerapan air, sehingga ketika usus besar ini bermasalah, maka penyerapan air pun terganggu sehingga muncul gejala-gejala seperti diare dan juga perdarahan. Perdarahan ini utamanya dari ulcer atau dari lukanya. Nah, adanya diare dan perdarahan ini, tubuh akan sering kehilangan cairan dan juga elektrolit. Selain itu juga terjadi pemecahan protein, sehingga biasanya pada pasien-pasien ulcerative colitis ini menjadi sangat kurus dan juga kehilangan massa otot. Nah, ini adalah tentang short bowel syndrome atau sindrom usus pendek. Jadi pada keadaan-keadaan tertentu, seseorang terpaksa harus kehilangan sebagian dari ususnya karena harus dipotong. Bisa itu karena luka, bisa itu karena neoplasma atau keganasan atau kanker sehingga harus dipotong. Nah, masalahnya adalah sekitar 90-95% absorpsi zat gizi atau penyerapan zat gizi ini justru terjadi di usus. Nah, jadi di sini kita bisa melihat apa saja yang diabsorpsi dari duodenum dan juga jejunum, kemudian apa yang diabsorpsi dari ileum dan apa yang diabsorpsi dari kolon atau usus besar. Nah, di sini kalau misalnya yang dipotong itu adalah di duodenum dan jejunum, nah ini apa yang terjadi? Biasanya justru tidak banyak konsekuensinya, asalkan sisa ususnya ini masih bagus semua. Nah, kemudian khusus pada duodenum, kalau duodenum ini diambil, maka terjadi adanya malabsorpsi pada kalsium dan juga besi. Maka biasanya pada pemotongan duodenum akan diberikan suplemen-suplemen ini. Kemudian juga pada ileum. Ileum ini utamanya adalah absorpsi lemak dan juga beberapa absorpsi air meskipun tidak terlalu banyak. Nah, sehingga ketika ini dipotong, ileum ini dipotong, maka terjadi malabsorpsi lemak dan juga protein. Apa konsekuensinya jika ada malabsorpsi lemak dan protein? Maka tubuh akan lebih sering memecah lemak dan juga memecah simpanan protein. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Kemudian tadi jika kolon ini dipotong atau bermasalah, maka paling banyak terjadinya adalah adanya diare. Diare, kemudian juga kehilangan elektrolit. Nah, tadi pada pemotongan ileum tadi, jika ileum ini dipotong, maka karena ada fat malabsorption atau malabsorpsi lemak, maka biasanya juga terjadi steatorea. Artinya steatorea ini adalah tinja yang berlemak. Jadi lemak yang dari makanan tadi tidak mampu diserap oleh usus, langsung dikeluarkan ikut bersama tinja. Itu disebut sebagai steatorea.
Nah, tadi kalau kita bicara tentang usus, maka kita beralih pada penyakit liver dan juga terjadinya batu empedu. Liver ini adalah salah satu organ pada sistem pencernaan yang sangat penting. Liver juga adalah tempat penyimpanan glikogen atau cadangan gula atau cadangan energi yang pertama kali dipecah setelah glukosa habis. Nah, sehingga kalau ada penyakit pada liver ini tentu saja konsekuensinya cukup besar ketika terjadi permasalahan pada liver. Nah, pada penyakit liver ini biasanya ada beberapa sumber malnutrisi. Jadi, ketika seseorang sakit atau mengalami kelainan atau juga keganasan pada liver ini, biasanya rasanya tidak nyaman, perut itu tidak nyaman. Kemudian juga adanya rasa enggan makan dan juga kehilangan nafsu makan. Nah, ini kemudian akan berakibat pada asupan gizi yang kurang. Kemudian juga mudah merasa kenyang. Karena selain mungkin livernya membesar, jadi sudah apa ya? Sudah sebah, sudah penuh, sudah begah perutnya. Karena ada pembesaran liver atau ada asites. Asites ini penumpukan cairan di rongga perut, maka dia akan makan sedikit rasanya sudah kenyang. Kemudian juga ada obat-obatan pada penyakit liver ini yang juga menekan nafsu makan. Selain itu juga kehilangan zat gizi, kehilangan nutrisi, ini bisa akibat malabsorpsi, bisa juga akibat diare. Ada kondisi-kondisi penyakit liver yang juga ditandai dengan diare. Lalu ada juga perdarahan gastrointestinal atau perdarahan saluran cerna. Nah, pada pasien dengan sirosis liver atau sirosis hepar, ini biasanya juga terjadi hematemesis atau melena. Hematemesis itu muntah darah, kalau melena itu berak darah. Jadi kalau pada penyakit-penyakit liver ini bisa terjadi sehingga dia akan kehilangan mikronutrien, terutama besi dan juga protein dari kondisi perdarahan ini. Kemudian seperti kita sudah ketahui, jadi terjadi juga hipermetabolisme dan juga adanya penurunan sintesis protein karena sintesis protein salah satu juga terjadi di liver sehingga pasti juga ikut terganggu. Nah, selanjutnya adalah tentang diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini adalah keadaan yang paling sering ya kita temui di klinik. Jadi adanya insufisiensi insulin atau resistensi insulin. Nah, ini ternyata juga berakibat sangat signifikan pada zat-zat gizi. Ya seperti kita tahu insulin juga ada salah satu hormon yang sangat penting dalam proses pencernaan makanan, sehingga jika dia tidak bekerja dengan baik, maka juga pasti akan mempengaruhi pencernaan makanan. Jadi utamanya di sini insulin insufisiensi ini mengarah kepada terjadinya meningkatnya gluconeogenesis dan menurunnya glukos uptake oleh otot dan juga sel-sel lemak. Jadi lebih banyak glukosanya itu dipecah untuk lebih banyak glukos ini banyak beredar di dalam darah, kemudian juga terjadi pembentukan glukosa dari bahan-bahan lain seperti dari asam lemak dan juga dari protein dalam liver. Karena apa? Karena tubuh merasa glukosa ini tidak bisa masuk ke dalam sel, sehingga tubuh ini merasa bahwa sel ini masih selalu kekurangan glukosa. Kemudian untuk
pada pencernaan lemak ini terjadi peningkatan produksi badan keton dan juga VLDL, kemudian juga meningkatnya peredaran asam lemak, kemudian trigliserida di dalam darah. Sehingga memang biasanya semakin lama seseorang mengalami diabetes mellitus, suatu ketika nanti dia juga akan mengalami dislipidemia atau metabolisme lemak yang terganggu. Ya karena insulin ini berefek juga terhadap metabolisme lemak. Kemudian juga untuk metabolisme protein di sini lebih banyak breakdown atau lebih banyak pemecahan protein jaringan atau utamanya dari otot, ya, dari otot-otot skelet atau otot-otot ekstremitas ini banyak yang dipecah sehingga lama-kelamaan bisa mengakibatkan muscle wasting atau kehilangan otot. Nah, ini sebenarnya efek dari insulin insufisiensi hampir sama dengan yang tadi, cuma dalam bentuk bagan. Silakan nanti Anda baca sendiri. Saya kira ini lebih mudah dipahami dibandingkan tabel yang sebelumnya. Nah, kita masuk pada penyakit ginjal. Jadi kalau tadi kita sudah bicara saluran cerna bagian atas, kemudian usus atau saluran cerna bagian bawah, liver dan juga empedu. Lalu tadi baru saja bicara pankreas dengan insulin. Sekarang kita masuk ke penyakit ginjal. Hal penting yang perlu kita pegang tentang ginjal itu adalah ginjal ini adalah satu-satunya jalan keluar hasil metabolisme protein. Dan juga ginjal ini berperan penting di dalam keseimbangan elektrolit, karena elektrolit ini disaring dan juga reabsorpsi oleh ginjal. Sehingga jika ada kelainan, ada masalah, ada penyakit yang terjadi di ginjal, maka bahan-bahan tadi atau zat-zat gizi tadi akan terpengaruh. Di sini salah satu contohnya adalah nephrotic syndrome. Jadi di sini pada nephrotic syndrome ini pasien akan kehilangan protein melalui ginjal. Padahal secara normal seharusnya protein ini tidak keluar melalui ginjal. Nah, akibat adanya peningkatan permeabilitas glomerulus pada pasien nephrotic syndrome, maka protein ini kemudian bisa keluar kemudian mengakibatkan kadar protein plasma itu akan turun. Nah, ketika kadar protein plasma ini turun, maka tubuh akan memecah simpanan protein dalam bentuk otot ini sehingga akan mudah kehilangan massa otot. Kemudian karena ada penurunan kadar albumin, dengan ada plasma protein turun, maka albumin juga turun, maka tubuh ini mudah terjadi udem. Selain itu, protein itu juga penting dalam pembentukan sel-sel atau mediator kekebalan tubuh. Artinya, jika kemudian protein ini banyak yang loss atau banyak yang hilang, banyak yang keluar dari tubuh, maka kekebalan pun akan terpengaruh melalui adanya penurunan kadar imunoglobulin. Dengan adanya penurunan kadar imunoglobulin, maka tubuh akan sangat mudah untuk mengalami infeksi. Nah, kemudian juga protein yang mengikat vitamin, protein yang mengikat vitamin-vitamin yang zat-zat yang lain juga akan turun. Selain itu juga clearance terhadap lipid itu juga atau terhadap lemak di dalam darah juga akan menurun. Nah, yang penting di sini adalah karena protein ini juga penting dalam pengikatan obat, maka sangat penting bagi farmasis untuk mengetahui proses-proses kehilangan clearance
ginjal. Kemudian penyakit ginjal yang lain antara lain adalah acute kidney injury yang dulu disebut sebagai penyakit ginjal akut, tetapi sekarang lebih banyak disebut sebagai acute kidney injury, dan juga chronic kidney disease atau CKD. Nah, secara umum karena ginjal itu penting terhadap untuk metabolisme protein dan juga nitrogen balance, maka setiap kerusakan ginjal ini akan berpengaruh pada metabolisme protein. Nah, kalau untuk pasien chronic kidney disease ini, kita bagi dua biasanya ya. Jadi satu pada CKD tanpa hemodialisis dan juga CKD dengan hemodialisis. Nah, pada CKD tanpa hemodialisis ini biasanya kita sangat strict, sangat ketat dalam memonitor asupan protein terutama dan juga asupan elektrolit atau bahan-bahan elektrolit tertentu. Kenapa? Karena memang pada CKD tanpa hemodialisis ini sangat bergantung pada kemampuan ginjal, sehingga betul-betul harus dimonitor. Sementara pada CKD dengan hemodialisis bukan berarti tidak dimonitor ya, tapi biasanya asupan proteinnya ini lebih tinggi dibandingkan pada CKD tanpa hemodialisis. Kenapa? Karena dengan hemodialisis ini tubuh akan dibantu untuk membersihkan hasil pemecahan protein yang sudah diasup dari makanan. Nah, pada kerusakan ginjal karena memang dia akan kehilangan protein cukup banyak, maka memang pemecahan jaringan tubuh ini yang paling dominan. Artinya tubuh ini akan banyak memecah simpanan protein dalam bentuk otot. Nah, ini yang sudah hampir terakhir tentang cancer. Cancer ini cukup tricky ya, atau cukup sulit karena memang pasien dengan cancer ini butuh banyak perhatian, terutama dalam hal nutrisi. Nah, pada cancer ini, kalau kita bicara tentang nutrition depleted atau deplesi nutrisi, maka sebenarnya cancer sendiri ini sudah mendeplesi. Artinya sel-sel kanker ini akan mengambil makanan dari sel-sel yang sehat, sehingga terjadi semacam kompetisi untuk mendapatkan makanan antara sel-sel yang cancer dengan sel-sel yang sehat. Kita belum berbicara tentang modalitas terapinya ya, tapi kita baru bicara dari kansernya saja. Nah, di sini jika kita lihat ada beberapa side effects atau efek samping dari surgery atau operasi untuk mengangkat kanker. Nanti silahkan bisa dilihat sendiri. Sebagian besar itu mempengaruhi pada asupan, entah itu sore throat atau nyeri telan atau rasa di mulut tidak nyaman, mulut kering, kemudian juga sakit menelan, lalu kemudian decrease appetite atau penurunan nafsu makan, kemudian juga early satiety atau mudah kenyang, meskipun makan baru sedikit, 2 sendok, 3 sendok sudah merasa kenyang. Lalu juga masalah-masalah malabsorpsi. Nah, efek samping surgery ini juga akan diperberat ketika pasien setelah surgery atau setelah operasi akan menjalani kemoterapi atau radiasi. Nah, di sini biasanya tubuh sudah mulai akan banyak kehilangan sel melalui diare, kemudian melalui perdarahan, mual muntah, dan juga biasanya dari malabsorpsi. Adalah referensi yang saya gunakan, jadi semua tabel dan gambar yang saya
sampaikan tadi bersumber dari buku ini, sebenarnya sumbernya tidak hanya dari sini ya, untuk belajar bisa menggunakan buku clinical nutrition yang lain, karena secara umum memang disease related malnutrition ini banyak dipelajari di clinical nutrition. Oke, kita masih punya sedikit waktu, mungkin silakan jika ada yang ingin bertanya, saya beri kesempatan. Anda boleh memberikan pertanyaan di chat, juga boleh juga jika mau raise hand. Silahkan, ada yang mau bertanya?